Menantu Super Han Sanqian. Bab 6151 Obatmu telah tiba. Ketiga orang itu pertama-tama melemparkan bahan-bahan yang tercampur di kolam ke dalam gua sedikit demi sedikit. Ini adalah langkah pembuka dan juga langkah tentatif. Lagi pula, tidak seorang pun tahu bagaimana efek pertama dan bagaimana pencampurannya. Oleh karena itu, akan menjadi pilihan yang lebih baik untuk menaburkan gelombang terlebih dahulu untuk melihat efeknya. Agar kepala desa tua lebih merasakan penampilan pertukaran ini, Han Sanqian juga dengan tepat melepaskan api langit ke dalam permukaan air gua. Api langit itu sangat terang. Meskipun lingkup gua itu sangat kecil dan tidak jelas untuk melihat ke dalam, api langit itu sangat terang. Kepala desa tua itu tidak dapat melihatnya dengan jelas bahkan dengan susah payah. Lagi pula, kedalamannya terlalu dalam. Kepala desa tua itu tidak memiliki kultivasi seperti Han Sanqian, jadi bagaimana dia bisa melihat benda-benda sedalam puluhan meter dengan jelas? Baru pada akhirnya Han Sanqian memberitahu kepala desa tua itu konsentrasi dan pengenceran kasar, dan kepala desa tua itu hampir tidak tahu ide umumnya. Setelah itu, setelah kepala desa tua mengeluarkan bahan mentah yang sama sekali belum diencerkan di dalam ember, dia jelas jauh lebih berpengalaman dalam proses menaburkannya ke dalam gua. Meskipun dia tidak bisa 100% sempurna, tingkat pengencerannya sempurna. Satu-satunya ketidakpastian adalah Han Sanqian tidak tahu apakah tingkat pengenceran ini dapat membunuh musuh secara efektif. Bagaimanapun, sekarang semuanya telah diatur, lakukan saja sesuai dengan pengaturan. Mengenai hasilnya, itu tidak terlalu penting bagi Han Sanqian. Meskipun dia sangat gugup dengan hasilnya, dan hasil ini sangat penting untuk situasi pertempuran, itu tidak berarti bahwa Han Sanqian akan terlalu terlibat dengannya. Bagaimanapun, Han Sanqian telah melakukan semua yang bisa dia lakukan, dan sisanya hanya bisa diserahkan pada takdir. Itu tergantung pada apakah dia pantas mati, atau apakah kelompok pria berbaju hitam telah mencapai akhir mereka. Jika dia beruntung, ini dapat menyebabkan kerusakan yang efektif pada mereka, dan tentu saja pria berbaju hitamlah yang akan mencapai akhir mereka. Jika dia tidak beruntung, hal-hal ini tidak akan mempunyai pengaruh khusus. Pada akhirnya, akulah yang pantas mati, dan akulah yang pantas menerima bencana ini. Sebelum fajar, semua pekerjaan pada dasarnya telah selesai. Meskipun Han Sanqian memiliki ki yang kuat untuk melawan, kedua wanita dan kepala desa tua itu sudah kelelahan. Mereka bertiga berkeringat dan bekerja sangat keras. Saya berharap Tuhan dapat memberkati kita dan memberi orang-orang ini. Sangat disayangkan bahwa hari sudah hampir fajar, dan kita tidak bisa tinggal di sini untuk melihat kerusakan seperti apa yang akan ditimbulkan oleh bahan-bahan ini pada orang-orang berpakaian hitam. Sangat disayangkan. Lian Hua berkata dengan sedikit kecewa. Ayo kembali dulu. Han Sanqian berkata, bukankah lebih baik tidak menonton? Besok, mungkin ada kejutan. Jika kita terus menonton, bagaimana jika efeknya tidak baik? Bukankah itu menyiksa diri kita sendiri? Han Sanqian menemukan alasan untuk menghibur Lian Hua, dan kemudian berkata, lagi pula, kita tidak mendapatkan apa-apa dan menyia-nyiakan malam dengan sia-sia. Jangan lupa, QR telah berlatih di tempat rahasia di desa selama semalam. Belum lagi seberapa banyak kemampuan QR dapat ditingkatkan saat itu, tetapi setidaknya satu hal yang sepenuhnya pasti, yaitu, itu sudah cukup untuk pulih seperti semula saat ini. Oleh karena itu, ketika pertempuran datang besok, QR dapat memberikan bantuan yang besar, yang juga merupakan bantuan yang sangat besar untuk seluruh pertempuran. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, itu bukanlah kerugian. Saudara Sanqian benar, dan bahkan jika hari ini sia-sia, itu tidak masalah. Bagaimanapun, pertempuran ini harus diperjuangkan. Kita telah mencobanya, setidaknya kita tidak akan menyesalinya di masa depan, dan kita tidak akan menyesal. Setelah budak kecil itu selesai berbicara, dia dengan lembut menarik tangan Lian Hua. Ayo kita kembali sekarang. Pertama, kita perlu memanggil QR kembali, dan kedua, kita perlu mengatur segala sesuatunya untuk penduduk desa. Semua bahan sudah kita gunakan sekarang, yang berarti jimat kuning yang digunakan oleh desa mungkin tidak tersedia di masa mendatang. Kita harus mengaturnya nanti. Bab 6152 Menunggu Fajar.
Setelah mereka berempat saling memandang, mereka mengangguk satu sama lain sebagai konfirmasi, dan detik berikutnya, mereka menuju ke arah tempat rahasia itu. Sebenarnya, memanggil QR adalah masalah yang sangat sederhana. Kuncinya adalah butuh waktu untuk mengatur urusan penduduk desa dengan benar. Desa menggunakan bahan-bahan untuk menanganinya. Tidak peduli apa hasil akhirnya, satu hal yang pasti, yaitu, gerombolan orang berpakaian hitam tidak akan pernah membiarkan penduduk desa pergi. Bagi orang berpakaian hitam, tindakan ini sebenarnya dianggap sebagai provokasi penduduk desa, jadi orang berpakaian hitam tidak akan pernah menyerah. Oleh karena itu, Han Sanqian perlu mengurus tindak lanjut penduduk desa. Pertama-tama, tentu saja, mereka berharap dapat menyelesaikan masalah dengan mengandalkan jimat kuning. Bagaimanapun, Han Sanqian selalu kekurangan tenaga di garis depan, dan akan lebih baik jika pihak ini tidak dapat terganggu. Namun, jumlah jimat kuning itu memang tidak cukup untuk digunakan terlalu lama, jadi dalam kasus, Han Sanqian masih perlu mengatur operasi tindak lanjut tertentu. Han Sanqian mengaturnya dengan cara ini untuk sementara, dan semua penduduk desa masih tinggal di tempat mereka berada. Adapun tindak lanjutnya, itu tergantung pada situasi pertempuran di garis depan. Jika situasinya sangat baik saat itu, maka tidak perlu dikatakan lagi. Jika situasinya tidak baik saat itu, orang-orang di sini akan mengemasi barang-barang mereka terlebih dahulu, dan Han Sanqian akan mengirim seseorang untuk menjemput mereka. Dengan cara ini, semuanya pada dasarnya diatur. Di pihak QR, setelah beberapa jam latihan, dia tidak hanya pada dasarnya pulih dari luka-lukanya, tetapi yang terpenting, seluruh tubuhnya sekarang memancarkan cahaya keemasan yang redup. Sangat jelas bahwa orang ini juga telah memperoleh peningkatan yang besar darinya. Han Sanqian membangunkannya dengan suaranya, dan QR perlahan mengatur napasnya dan bangun dari meditasinya. Guru. Melihat Han Sanqian, QR lebih rendah hati dan hormat daripada sebelumnya. Sebenarnya, alasannya sangat sederhana. QR mengikuti Han Sanqian dan akhirnya memperoleh peningkatan besar dalam kultivasinya saat ini. Meskipun kultivasi ini tidak datang langsung dari Han Sanqian, jika Han Sanqian tidak memberitahunya cara berlatih, dia mungkin tidak akan pernah mampu menyerap sejumlah besar energi sejati di sini dalam hidupnya. Ini juga benar. Bagaimanapun, dia telah berada di tempat ini untuk waktu yang lama. Guru, bagaimana keadaan di sana? Kata QR. Han Sanqian tersenyum getir, bagaimana denganku? Sebenarnya, aku belum tahu. Kita baru bisa tahu hasilnya saat fajar menyingsing. Yang ku tahu, situasimu terlihat sangat baik. QR tidak bisa menahan senyum lembut, Tuan. QR tidak berani mengatakan seberapa besar peningkatanku, tetapi jika kura-kura tua itu masih ingin menekan QR, maka aku pasti akan memukul kura-kura tua itu hingga menangis memanggil ibunya. Mendengar ini, memikirkan penampilan kura-kura tua yang biasa mengerikan, beberapa orang tidak bisa menahan tawa. Ini seharusnya menjadi berita terbaik yang pernah kita dengar sejauh ini malam ini. Setidaknya, ini benar-benar masalah saling membantu. Han Sanqian dalam suasana hati yang baik. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan. Kalau tidak, mustahil untuk mengandalkan diriku sendiri. Han Sanqian tersenyum, apa yang kamu bicarakan? Kamu telah mengolah semua ini sendiri. Aku hanya seorang pemandu. Tuan, kamu terlalu rendah hati. Saya tidak rendah hati. Saya mengatakan yang sebenarnya. Saya hanya melakukan sedikit hal, tetapi situasi saat ini seperti ini. Anda harus tahu ini dengan sangat baik. Saya sebenarnya ingin memberitahu Anda ini karena saya ingin memberitahu Anda, jangan khawatir, kali ini terburu-buru. Setelah kita melewati ini, saya secara alami akan memberi Anda kompensasi. Ketika saatnya tiba, saya akan membiarkan Anda melihat apa itu bimbingan yang sebenarnya dan apa itu bimbingan yang sebenarnya. Harus dikatakan bahwa Han Sanqian juga tidak dapat dihindari. Saat ini, dia masih melukis mimpi untuk QR, tetapi tidak seperti mimpi orang biasa, mimpi Han Sanqian selalu dapat terwujud. Dari sudut pandang tertentu, Han Sanqian sekarang lebih menyemangati QR, memberitahu QR bahwa apa yang Anda miliki sekarang sebenarnya hanya setetes air di lautan. QR baru saja menerima manfaat yang besar, jadi dia secara alami terdorong. Terima kasih, Guru.
Kuer tidak mengatakan apa-apa selain satu kalimat, yaitu, saya akan hidup untuk menunggu hari ketika Anda mengajari saya. Meskipun kata-katanya pendek, sebenarnya itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Han Sanqian melirik semua orang dan berkata, segel tempat rahasia, ayo kita pergi ke posisi. Bab 6153, Kura-kura marah sampai mati. Semua orang mengangguk, berpamitan sebentar kepada penduduk desa, dan segera meninggalkan tempat rahasia itu. Setelah kepala desa tua menempelkan jimat kuning terakhir, dia menggunakan ranting-ranting pohon untuk menutupi semua benda ini. Setelah itu, kelompok itu segera kembali ke posisi semula. Tak lama setelah mereka tiba, Raja Naga Tua dan para pelaut telah terbangun. Melihat Han Sanqian, Raja Naga Tua segera bertanya tentang situasi tadi malam. Pada saat yang sama, dia meminta Perdana Menteri Kura-kura Tua untuk segera mengatur agar para pelaut memasuki posisi tersebut. Pria berpakaian hitam itu bangun setengah jam lebih lambat dari para pelaut, jadi Raja Naga Tua harus memanfaatkan waktu ini untuk mengembalikan posisi ke pertahanan kemarin sesegera mungkin. Setelah mendengarkan hasil Han Sanqian tadi malam, wajah Raja Naga Tua agak kehilangan semangat, tetapi emosi ini hampir cepat berlalu. Dia memaksakan diri untuk tersenyum, tidak apa-apa, toh tidak masalah. Tidak peduli. Apapun, kita harus berjuang sampai akhir dengan pihak lain. Semua orang di Istana Air siap mati dalam pertempuran. Jadi, apa yang terjadi di sini sebenarnya tidak penting. Mendengar ini, Han Sanqian tahu bahwa Raja Naga Tua itu bertahan, menepuk bahunya, dan menghiburnya, jangan khawatir, Raja Naga Tua, aku, Han Sanqian, mungkin memiliki masalah dalam aspek lain, tetapi aku jelas tidak membuang-buang waktu. Karena aku menghabiskan sepanjang malam untuk membuat sesuatu, maka apapun yang terjadi, aku akan selalu memiliki beberapa perhitungan kecilku sendiri. Bahkan dalam situasi terburuk, aku dapat menjamin bahwa itu akan sangat membantu kita. Kuer tersenyum ringan, dan sedikit keberuntungan di tubuhnya, dan tiba-tiba kekuatan yang sangat kuat bergetar langsung. Orang lain yang hadir bahkan tidak bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, dan mereka benar-benar terguncang oleh napas ini. Kura-kura tua itu paling banyak bereaksi. Bagaimanapun dia selalu menekan merak. Sekarang setelah merak melepaskan napasnya, dia langsung dapat merasakan betapa mengerikan dan besarnya peningkatan kekuatan merak. Sial, merak, ada apa denganmu? Sebagai saingan lama, kura-kura tua itu secara alami sangat jelas tentang perubahan kekuatan Suzaku. Jika sebelumnya mereka berdua masih bisa bertarung bola balik, Peacock saat ini sudah cukup untuk menekannya dengan kuat. Dia bisa merasakan krisis dari perbandingan dengan Suzaku. Jika mereka berdua bertarung lagi sekarang, kura-kura tua itu yakin bahwa dia tidak punya kepercayaan diri untuk menekan burung merak itu. Sedikit sombong, dia bahkan merasa bahwa dialah yang akan ditekan. Burung merak itu tidak peduli dengan sikap dan pendapat siapapun, tetapi dia sangat peduli dengan kura-kura tua, saingan lamanya. Oleh karena itu, ketika dia mendengar nada terkejut dari kura-kura tua itu, dia langsung bangga dan puas diri, kura-kura tua. Apa pedulimu? Biarkan aku memberitahumu, jika aku jadi kamu, aku akan bersikap rendah hati di depan Tuan Kemu di masa depan. Seperti kata pepatah, 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Jika beberapa orang tidak setuju, maka cobalah saja. Pokoknya, jangan menangis dan memohon kepada orang lain ketika kamu malu. Kura-kura tua itu sangat tertekan. Meskipun kata-kata burung merak itu selalu tidak menyenangkan, dia pada dasarnya sudah terbiasa dengan itu, tetapi masalahnya adalah bahwa semuanya berbeda sekarang. Dulu, dia mampu menekannya dengan kekuatannya, jadi wajar saja, apapun yang dikatakannya, dia bisa mengabaikannya karena kekuatannya ada di pihaknya. Ini seperti orang lemah yang menertawakan orang kuat, dan orang kuat tentu saja bisa mengabaikan ejekan ini sepenuhnya. Namun sekarang benar-benar berbeda, perannya telah terbalik, dan dialah yang lemah. Jadi, menghadapi provokasi dan ejekan burung merak, kura-kura tua tahu bahwa ini benar-benar melukai harga dirinya. Dia benar-benar tidak bisa mengalahkan orang lain, apa yang harus dilakukannya.
Burung merak mati, jangan berpuas diri, kamu baru saja mengikuti kakak laki-lakiku untuk makan daging, jangan khawatir, sedikit daging itu tidak akan membunuhmu, tunggu saja, setelah aku belajar dari kakak laki-lakiku, kamu masih akan dikalahkan olehku. Hah, denganmu? Kata burung merak dengan nada meremehkan. Kura-kura tua menggertakkan giginya dan berkata, kenapa, tidak mungkin. Jangan lupa, kakak laki-lakiku adalah tuanmu, tetapi dia adalah saudaraku. Jangan kau pikirkan, ini hubungan antara saudara, atau hubungan antara majikan dan pembantu. Merak memutar matanya ke arahnya dan mendengus dingin, hubungan antara majikan dan pembantu tentu tidak sedekat hubungan antara saudara, tetapi majikan dan pembantu berbagi hidup dan mati. Terus terang, akan selalu seperti ini bahkan jika majikanku dan aku berselisih. Dan yang disebut saudara, ada pepatah yang tidak dikatakan, aku menangkis pisau untuk saudaraku, dan saudaraku menusukku sebagai balasannya. Bab 6154, melihat dengan jelas. Mendengar ini, kura-kura tua itu hampir muntah darah karena marah. Terutama saat ini, dia melihat bahwa semua orang terhibur dengan kata-kata QR, dan emosinya secara alami menjadi lebih bersemangat untuk sementara waktu. Dasar merak sialan, kamu mencoba menabur perselisihan dan kamu menginjak-injak kepribadianku. Aku seorang pengganggu dan aku selalu berani melakukan dan bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Han San Qian adalah kakak laki-lakiku, dan dia akan menjadi kakak laki-lakiku seumur hidup. Aku tidak akan pernah mengkhianatinya. Aku lebih baik mati daripada menanggung noda pengkhianatan. Hanya manusia burung sepertimu yang bisa melakukan hal tercela seperti itu. Menghadapi kutukan marah kura-kura tua itu, QR sama sekali tidak marah. Dia tersenyum tipis dan berkata, apapun yang kamu katakan, Tuan dan aku bukanlah saudara angkat. Kami memiliki kontrak tuan pelayan yang sangat sederhana, hei, jenis hidup dan mati. Sial. Kura-kura tua itu terdesak hingga hampir menghancurkan pertahanannya dan langsung marah besar, dasar kau makhluk mati, hentikan, saudaraku, dengarkan aku tidak seperti yang dikatakan manusia burung yang sudah mati ini, aku bersumpah di depan semua orang hari ini. Aku, Basia, akan selalu setia kepada kakak tertuaku. Jika aku melanggar niat ini sedikit saja, aku akan disambar petir dan mati mengenaskan. Mata sapi aneh itu membelalak lebar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kedua orang itu akan bertengkar dan saling bersumpah. Dia tidak menyangka bahwa kura-kura tua itu benar-benar akan menunjukkan sikap seperti itu. Sebenarnya, kura-kura tua itu benar-benar tidak berdaya. Secara teori, meskipun kura-kura tua dan Han San Qian merasa bahwa mereka sudah terlambat bertemu, pada kenyataannya, mereka belum benar-benar mencapai titik berbagi hidup dan mati. Tidak mungkin hubungan itu berkembang begitu cepat. Bahkan jika Han San Qian dan Ba Sia adalah tipe orang yang menghargai perasaan, tidak akan seperti ini. Namun karena saling mengejek antara QR dan kura-kura tua itu benar-benar hancur, jadi dia tidak punya pilihan selain membuat sumpah yang sangat beracun itu. Sebagai penerima manfaat langsung, Han San Qian awalnya ingin membuat kedua orang itu bertengkar, tetapi ketika dia berbalik dan melihat bahwa keadaan sudah sampai pada titik ini, dia mendapat keuntungan besar, jadi dia hanya menjadi orang yang menonton kesenangan itu. Oh, apa yang kau katakan itu benar. Sumpah beracun semacam ini kedengarannya bagus, tapi itu hanya basa-basi. Jika kau benar-benar menyesalinya, apakah Tuhan benar-benar akan membunuhmu? QR berkata dengan nada meremehkan. Han San Qian tidak bisa menahan perasaan lucu di dalam hatinya. Ia juga mendengar bahwa QR tidak hanya mengejek kura-kura tua itu, tetapi juga berusaha mendapatkan keuntungan untuk Han San Qian. Bagi QR, ia baru saja mendapatkan keuntungan dari Han San Qian, jadi wajar saja ia ingin membalas budi dan mendapatkan beberapa keuntungan untuk Han San Qian. Kura-kura tua itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dasar burung mati, omong kosong apa yang kau bicarakan. Aku, Basia, adalah manusia. Apakah aku harus seperti ini? Baiklah, aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Katakan saja apa yang kuinginkan agar kau diam. Apa yang kuinginkan agar kau percaya bahwa apa yang kukatakan itu benar. Merak itu mencibir dengan nada meremehkan, apakah kau masih perlu bertanya padaku?
Semua orang tahu bahwa sebagai binatang purba, garis keturunan kita adalah aset kita yang paling kuat. Jadi, jika kita bersumpah dengan darah, tentu saja itu akan jauh lebih kuat daripada sumpah beracun apapun, dan itu harus tulus. Sumpah darah adalah sumpah yang diucapkan dengan darah. Sebenarnya, sumpah ini sangat kuat. Jika dilanggar, pasti akan mendapat serangan balik dari garis keturunan dan sangat menyakitkan. Jadi, jika yang pertama hanya omong kosong, maka yang terakhir adalah sumpah yang sebenarnya. Kura-kura tua itu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa manusia burung yang sudah mati akan mempermainkannya begitu keras dan langsung mencapai tahap sumpah darah. Awalnya, masalah ini tidak akan begitu serius, tetapi di depan begitu banyak orang, jelas bahwa pisau itu sudah ada di leher kura-kura tua itu, dan sulit untuk melepaskannya dari harimau itu. Jika dia menyerah, dia akan ditertawakan oleh begitu banyak orang, dan reputasinya akan hancur. Bagaimana dia bisa menerimanya? Baiklah, manusia burung, aku akan bersumpah dengan darah. Apakah menurutmu aku takut padamu? Begitu kura-kura tua itu selesai berbicara, dia menggerakkan tubuhnya, dan aliran energi sejati membuat lubang di tangannya di tempat. Setelah itu, energi sejati langsung membungkus darah dan melayang di atas kepalanya. Lihat baik-baik, manusia burung sialan. Bab 6155, Hasil. Begitu kata-kata itu terucap, kura-kura tua itu memejamkan mata dan melafalkan beberapa kalimat dalam hati. Setelah itu, ketika energi sejati yang terbungkus dalam darah itu berubah sepenuhnya menjadi merah menyala, dia berbicara dengan keras. Aku, Basia, bersumpah darah hari ini. Kakak laki-lakiku Han Sanqian dan aku akan menjadi saudara angkat. Kami tidak meminta untuk lahir di tahun yang sama atau meninggal di tahun yang sama. Kami hanya meminta agar kami berdua bersaudara akan selalu satu pikiran. Sebagai adik laki-laki, aku, Basia, secara alami akan mengikuti ajaran kakak laki-lakiku dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Jika suatu hari aku tidak setia kepada kakak laki-lakiku, sumpah darah itu akan menjadi bumerang dan aku tidak akan bisa bereinkarnasi. Setelah bersumpah darah, kura-kura tua itu menggunakan energi sejati untuk mengirim darah yang terbungkus itu ke atas langit. Sudah cukup, dasar manusia burung yang sudah mati, apakah kau yakin sekarang? Kuer merasa lucu. Langkah ini tidak hanya membantu tuannya, tetapi juga memungkinkannya untuk mempermainkan orang. Ketidakbahagiaan yang selama bertahun-tahun dipendam oleh orang ini akhirnya terbebas dan lega. Memikirkan hal ini, Kuer tersenyum dan berkata, aku bersumpah darah, jadi aku akan menganggapmu sebagai saudara majikanku, tapi bagaimana lagi? Kita semua masih hidup dan mati majikan, tidak ada perbedaan. Jadi, semua orang mendapat perhatian yang sama dari majikan, bocah itu masih ingin menindasku, silakan saja. Aku harus mendapatkan lebih darimu. Kura-kura tua itu sangat marah hingga dia hampir menggertakkan giginya. Kuer tersenyum acuh tak acuh, jika kamu tidak percaya, tanyakan sendiri pada majikan. Kura-kura tua itu berbalik dengan marah dan menatap Han Sanqian, matanya penuh dengan keinginan. Saat ini, dia hanya berharap Han Sanqian akan memberitahu burung mati itu bahwa posisi saudaranya pasti lebih penting daripada manusia burung ini, dan menamparkan wajah manusia burung itu. Di masa depan, dia hanya bisa berada di bawahnya dengan patuh. Han Sanqian tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. Meskipun dia tahu jawaban apa yang diinginkan kura-kura tua itu, Kuer begitu gamblang sehingga dia membantunya mengencangkan kura-kura tua itu. Bagaimana dia bisa menamparkan wajah seseorang saat ini? Oke, kalian berdua setidaknya monster tua yang telah hidup entah berapa tahun. Apakah kalian harus bertengkar tanpa henti seperti dua anak kecil? Kura-kura tua itu ingin mengatakan sesuatu tetapi disela oleh Han Sanqian. Bagiku, tidak peduli mereka adalah pelayanku atau saudaraku, mereka yang mengikutiku semuanya bekerja untukku, jadi kedudukan setiap orang sama. Han Sanqian tidak punya apa-apa untuk dibalas, tetapi hati ini akan selalu bersamamu, seperti yang dapat dibuktikan oleh matahari dan bulan. Kuer segera tersenyum puas, apakah beberapa orang mendengar dengan jelas? Tuanku berarti bahwa setiap orang sama. Kamu ingin mengandalkan tuanku untuk menekanku, kura-kura tua, kamu punya rasa malu atau tidak? Kamu.
Kura-kura tua itu sangat tertekan, tetapi Han San Qian telah mengatakan begitu banyak, jadi dia tidak bisa tanpa malu-malu mengelilingi Han San Qian. Ini membuatnya tampak terlalu picik, dan jika dia membuat Han San Qian tidak senang saat ini, kedudukannya hanya akan lebih rendah daripada manusia burung mati di masa depan. Jika demikian halnya, lalu apa gunanya melakukan ini di masa depan? Dia bisa ditekan sampai mati oleh burung mati ini. Oleh karena itu, ujung tombak masih harus diarahkan pada Kuer. Dasar bodoh, jangan sombong begitu. Apa kau tidak mendengar dengan jelas apa yang dimaksud kakakku? Yaitu, semua orang sama. Apa arti kesetaraan? Artinya, apa yang aku miliki, kau juga miliki, dan apa yang kau miliki, aku juga miliki. Semua orang adil. Tapi di bawah keadilan, kau orang macam apa? Hehe, kau adalah orang yang telah ditekan olehku selama entah berapa tahun. Jadi, jika kau tidak memiliki keuntungan yang diperoleh atasku, maka kau tidak akan pernah bisa berbalik dalam hidup ini. Kau ingin melawanku, kau bukan apa-apa. Kura-kura tua itu masih menemukan titik terobosannya, dan dia langsung berbicara kepada burung merak, dan dia tampaknya tidak memiliki apapun untuk dikatakan dengan cara yang masuk akal dan tertib. Burung merak itu mendengus dingin, mencibir, dan hendak berbicara ketika seorang pelaut berlari dengan tergesa-gesa. Laporkan kepada Raja Naga, ada pergerakan di sisi berlawanan. Mendengar laporan pelaut itu, semua orang tiba-tiba mendongak, dan kemudian mereka menemukan bahwa langit telah mulai cerah tanpa mereka sadari. Tuan Han, orang-orang berpakaian hitam itu sudah bangun. Han San Qian mengangkat alisnya dan melihat ke sisi yang berlawanan.